Iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas Waalaikumsalam, Bu. hukum pidana internasional ya? Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. baik ya. Jadi untuk kelas hukum pidana internasional, sepertinya sudah dua kali waktu itu Ibu ada Zoom ya. Jadi ini materi yang selanjutnya ini mungkin sedikit masih pengulangan ya dari materi yang awal yaitu subjek dan sumber ya kan. Nah, untuk hari ini sedikit mengulang yang lalu biar lebih ingat. Jadi sumber ya, sumber hukum pidana internasional itu dia sama dengan sumber-sumber hukum internasional, Ibu katakan ya kan. Dia sama, kenapa? Karena dia sama-sama berbau hukum internasional. Bedanya kan dia pada klasifikasi kejahatannya ya, itu pidana gitu, ya kan. Nah, sumber hukum pidana internasional itu mirip, kenapa? Karena memang itu juga gitu. Untuk kita gunakan di dalam kejahatan-kejahatan transinternasional ini. Tetap pakainya itu dia sumber hukum internasional ya. Yang pertama, Ibu ulangi lagi ada namanya perjanjian internasional, ya kan? Kemudian ada tentang hukum kebiasaan, ada prinsip-prinsip hukum yang umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, ya. Kemudian ada jurisprudens, putusan pengadilan, ada karya hukum dan ada juga putusan organisasi internasional. Nah, yang biasa banyak dipakai itu pasti adalah terkait dengan perjanjian internasional antar negara atau dalam skup kelompok sebuah negara, ya. Seperti misalnya kalau yang paling besar itu adalah PBB, ya kan, Persingkatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian untuk subjek hukumnya sama juga dengan hukum internasional, ya kan? Subjek hukumnya itu dia adalah negara, ya. Kemudian eh, Vatikan itu juga dia dikatakan sebagai subjek hukum internasional, masuk juga di dalam hukum pidana internasional. Jadi Vatikan itu merupakan salah satu subjek hukum ya. Kemudian Palang Merah Indonesia, ada organisasi internasional, kemudian individu. Jadi individu juga subjek hukum internasional dan pidana internasional ya. Dan ada yang namanya belligerent atau pemberontak dan pihak dalam sengketa. Jadi 6. Harus diingat ya, sumber dan subjek hukum pidana internasional yang memang sama dengan sumber hukum internasional. Negara, tata suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, serta pemberontak. Ya. Nah, kemudian hari ini Ibu akan jelaskan sedikit itu tentang apa sih itu hukum pidana internasional, ya kan? Itu sedikit ya. Tapi sepertinya udah pada baca aja lah ya, hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan di bila mana terdapat unsur-unsur internasional dalamnya. Ya. Nah, hari ini mungkin Ibu jelaskan juga tentang asas, ya, asas-asas di dalam hukum pidana internasional. Jadi kita masih teoritis ya, karena ini masih awal, ya kan, karena hukum pidana internasional ini masih pertemuan yang ketiga atau keempat ya dalam Zoom kita. Nah, asas-asas hukum pidana internasional ini juga perlu kalian pelajari, ya kan? Ada dia asas fakta sanserpanda, ada dia asas itikat baik, ya. Kemudian ada asas civitas maxima, asas timbal balik. Nah, asas timbal balik ini dibagi menjadi tiga, ada tiga asas di dalamnya. Nah, kemudian ada juga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana internasional. Jadi dia ada dua asas ya, Dek ya. Yang pertama tadi yang Ibu sebutkan asas fakta serpanda itu asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum nasional.
Kemudian ada juga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana internasional. Ya, kita implikasikan ada beberapa asas lah ya kan, kalau kalian bingung ya. Ingat saja nanti asas Pakta Sanser Panda, asas itikat baik, ya kan, kemudian asas timbal balik. Nah, ini dia yang pidana bersumber dari hukum pidana nasional. Ada asas legalitas, ada asas teritorial, asas nebis in idem, dan ada asas ekstradisi. Jadi kalau bingung membagi asasnya tadi, ingat aja 6 asas ya. 6 apa 7 ya? 7 asas maksudnya Bu. 7 asas di dalam asas hukum pidana internasional ya. Yang pertama tadi asas Fakta Sanser Panda, asas itikat baik, kemudian asas timbal balik, yang keempat asas legalitas, yang kelima asas teritorial, keenam asas nebis in idem, dan yang ketujuh itu adalah asas ekstradisi. Jadi kalau agak bingung-bingung boleh baca aja nanti ya kan. Kalau Ibu jelaskan satu persatu pun nanti ya bingung sendiri ya kan kalau tidak dibaca. Yang jelas untuk asas-asas hukum pidana internasional itu Ibu harap kalian baca. Ibu hanya menyampaikan ada berapa asas tadi? 7 asas dari hukum pidana internasional, mulai dari asas Fakta Sanservanda sampai dengan asas ekstradisi. Selebihnya Ibu harap kalian baca. Ya. Baca asas-asas tersebut. Sudah dikirim, Bu. Ya, Materinya sudah dikirim, Bu. materinya. Ibu nggak ada buat bahan nantilah ya. Karena ini mata kuliah yang baru. Baru Ibu ampuh. Oh Nanti iya. tapi Maksudnya ada beberapa slide nanti ya di akhir ambil nanti aja akan dikirim. buku. Maksudnya ambil di buku aja gitu apa, Bu? Buku-buku hukum pidana internasional. Boleh, boleh. Kamu baca aja. Ibu kan hanya menyampaikan ada 7 asas, ya kan, di dalam hukum pidana internasional. Nanti kalian baca aja, boleh baca dari buku, boleh baca dari internet, ya, browsing di internet, ya. Yang jelas baca apa sih definisi dari asas-asas tersebut, gitu, ya kan. Mulai dari asas fakta sanser panda sampai asas ekstradisi, ya kan. Nah, kemudian untuk masalah asas Ibu anggap clear lah ya. Bisa kalian baca aja langsung nanti dari buku atau dari internet, ya kan. Ibu kan hanya sedikit memberikan garis besar, ya. Nah, kemudian Ibu masuk lagi pada tindak pidana internasional, ya kan. Jadi apa yang menjadi ciri-ciri ya dari tindak pidana internasional? Nah, ini juga penting, ya kan? Ini baru akan Ibu kaji satu persatu. Ciri-ciri dari tindak pidana internasional. Yang pertama, ya, terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana internasional, tindak pidana di bawah hukum internasional. Jadi ada pengakuan secara eksplisit atau secara langsung. Siapa yang melakukan pengakuan? Yang pasti adalah mereka yang melakukan pemberontakan dan juga mereka yang merasa menjadi korban. Ya, di pengakuan secara eksplisit dia masuk ke dalam ciri tindak pidana internasional. Kemudian yang kedua, diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya. Jadi sifat pidananya itu ada pada kewajiban yang yang dilakukan tersebut, apakah untuk dipidana, dituntut, atau sebagainya. Yang ketiga, memberikan sifat pidana pada suatu tindakan. Keempat, terdapat kewajiban atau hak untuk menuntut. Jadi ada sekelompok orang atau negara yang memiliki kewajiban untuk menuntut ya atau haknya untuk menuntut sesuatu apakah ketidakadilan ya apakah ada hal-hal yang mungkin merasa terlukai harga dirinya atau segala macam ya itu boleh ada
pengakuan eksplisit tadi yang Ibu katakan. Kemudian yang kelima, terdapat kewajiban untuk atau hak untuk memidana. Keenam, terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan. Jadi ekstradisi ini artinya boleh ekstradisi ya. Dia itu boleh dia diproses atau diadili atau dia dieksekusi di negara yang memang dia itu melakukan kejahatan di negara tersebut. Ekstradisi ini diartikan sebagai penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara di tempat mana orang tersebut berada kepada negara yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Misalnya buronan ya, buronan Indonesia yang dia itu tertangkap di Swiss misalnya ya. Dia bisa di ekstradisi, dimintakan ekstradisi oleh Indonesia agar dia dikembalikan ke Indonesia. Nah, nanti pihak Swiss itu bisa mengembalikannya itu buronan tersebut ke Indonesia dengan proses hukum Indonesia, tidak melalui proses hukum di negara Swiss. Jadi itulah permohonan ekstradisi ya. Jadi terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisi tadi yang nomor 6. Kemudian yang ketujuh, memiliki kewajiban atau hak untuk bekerja sama dalam hal penuntutan dan pemidanaan. Yang kedelapan, menetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal. Sembilan, mendukung atau menunjang ditetapkannya pengadilan internasional. Dan yang ke-10, menghindarkan pembelaan dengan alasan perintah atasan. Jadi itu adalah 10 ciri tindak pidana internasional. Intinya memang yang jelas dia melanggar hak dan kewajiban. Itu aja sih. Adanya hak dan kewajiban yang dilanggar dan adanya hak dan kewajiban dari negara atau kelompok organisasi internasional yang dapat melakukan penuntutan, ya kan, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum tadi. Gitu. Adanya hak dan kewajiban untuk menuntut atau dituntut gitu ya. Itu secara kesimpulannya sebenarnya. Yang kemudian Ibu lanjut ya biar agak cepat ya. Jenis-jenis Ya tindak Bu, ya Bu. pidana dari kejahatan internasional ya. Ini ada 3 ya. Dilihat dari perkembangannya itu maka dibedakan dalam 3 tindak pidana. Yang pertama tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional. Yang kedua, tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Dan yang ketiga, tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Ya, jadi 3 itulah tadi ya. Yang pertama berasal dari kebiasaan yang berkembang, kebiasaan hukum internasional. Kemudian tindak pidana yang berasal dari konvensi atau perjanjian-perjanjian ya. Dan yang ketiga itu adalah tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Tapi yang paling banyak memang untuk tindak pidana secara internasional itu dia yang nomor 3 ya. Yang dia itu berasal dari sejarah perkembangan hukum pidana internasional, yaitu HAM ya, tentang sejarah hak asasi manusia. Kalau dia yang pertama tentang kebiasaan internasional itu tidak terlalu banyak tindak pidana internasional yang terjadi. Kalau mengenai yang kedua tentang konvensi, perjanjian-perjanjian mungkin ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, tetapi untuk jenis tindak pidana internasional terkait dengan pelanggaran HAM itu yang sering terjadi, ya kan? Makanya sekarang case Rusia dengan Ukraina itu kan dikecam sebagai pelanggaran hak asasi manusia, ya, serangan Rusia kepada Ukraina. Tetapi ya sekali lagi, ya, apakah negara Rusia menerima itu gitu. Makanya Ibu katakan kalau udah namanya internasional ini nggak ada yang kuat, nggak ada yang lemah, masing-masing memang yang punya ego masing-masing gitu, ya kan. Masing-masing negara punya aturannya sendiri-sendiri ya. Menurut Rusia mereka melakukan serangan ke Ukraina itu karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu.
ya. Apakah ada hal-hal yang memang merugikan negara Rusia yang dilakukan Ukraina atau seperti apa? Mereka mengklaim seperti itu. Tapi dunia internasional mengklaim bahwasanya itu pelanggaran HAM. Karena banyak rakyat sipil, banyak bangunan yang hancur, dan peperangan juga diharapkan untuk dihentikan agar tidak terjadi perang dunia yang ketiga. Gitu. Nah, seperti Bu katakan tadi, nggak ada yang berkuasa gitu. Kalau sudah hukum pidana internasional, masing-masing negara itu bisa mempertahankan ini mereka sendiri, ya, apa namanya, hak-hak mereka sendiri. Seperti Palestina dengan Israel yang sampai sekarang tak kunjung selesai gitu ya kan. Kenapa? Karena memang ya seperti itulah dunia internasional ya. Tidak bisa kita intervensi satu negara dengan beberapa negara pun kalau dia tidak terima ya tidak bisa diadili gitu. Karena masing-masing negara itu punya kewenangannya masing-masing, memiliki hak untuk membela negaranya masing-masing gitu. Hanya apa guna Bu, PBB? kalau Ya, itulah. Kebanyakan PBB itu sebenarnya lebih kepada kerjasama ya, kerjasama internasional. Tapi kalau untuk hukum pidananya itu tidak ada. Kalau menurut Ibu ya, tidak ada sama sekali efek atau dampak dari PBB itu terkait dengan hukum pidana internasional. Lebih banyak pada hanya kerjasama-kerjasama internasional saja yang Ibu lihat. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai dengan iya, jenis-jenis ya, jenis-jenis tindak pidana internasional. kalau soal itu Bu, soal masalah apa namanya pula gigitan sama sipadan itu bagaimana sih? Ya, itu juga sebenarnya kan masuk ya ke dalam eh, ranah ICC ya. Artinya itu kan perebutan pulau ya, pengklaiman pulau yang diklaim oleh Malaysia itu milik mereka. Tetapi Indonesia juga mengklaim itu milik Indonesia. Kan masuk juga, sempat masuk itu perdebatannya itu ke ICC. Tapi yang menang adalah negara Malaysia. Malaysia. Ya kan, si pada ligitan lepas dari NKRI pada zaman Megawati. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang Ibu katakan di awal, dalam hukum internasional ya, turun payah. Itu yang menang adalah negara yang memiliki negosiasi yang paling baik, diplomasi yang paling baik, ya. Jadi nggak ada guna sebenarnya ICC bla 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 itu ya kan kalau negosiasi kita, lobby kita, diplomasi kita itu kalah. Makanya Pulau Dua yang lepas itu ke Malaysia karena mereka mungkin lebih bagus diplomasinya, lebih bagus negosiasi dan lobby-lobbynya mungkin di dalam ICC ya, International Criminal Court juga itu. Tapi yang dia ke Tapi perdatanya gitu. ya yang terdata, tapi itu kan masih di area wilayah Indonesia, tapi kok bisa ada itu Ya, karena ke waktu Indonesia? itu seingat Ibu acuannya itu bahwa dua pulau tersebut yang mengelola itu adalah Malaysia. Ya. Jadi rakyat atau penduduk yang ada di pulau itu rata-rata warga negara Malaysia. Ya, itu menjadi fakta temuan oleh PBB yang akhirnya dan mungkin juga diplomasi dari negara Malaysia bahwa mereka mengklaim mereka yang mengurus dua pulau itu, rakyat mereka sudah di situ. Walaupun itu batas teritorial Indonesia, tapi Indonesia itu sudah terbengkalai gitu. Dan berdasarkan memang hukum dari uh, pidana kita sendiri ya, pidana kita yang menyatakan bahwa sebuah wilayah atau tanah ya yang 10 tahun atau lebih itu tidak terurus ya dan tidak dikelola maka itu bisa menjadi tanah milik negara. Ya. Artinya tanah milik negara di sini misalnya kita ada perkebunan 10 tahun 20 tahun itu nggak terurus itu kembali ke tanah milik negara artinya kosong statusnya status quo status kosong maka itu kembali ke negara masalahnya negara kita itu tidak mengurus itu tidak ada rakyat di situ tidak ada mungkin tentara Indonesia TNI yang menjaga perbatasan kan biasa ada ya di pulau-pulau perbatasan
itu kan ada mercusuar, ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut yang berjaga di situ. Nah, di Sipadan Ligitan itu tidak ada. Malah penduduknya itu warga negara Malaysia. Maka jatuhlah itu ke negara Malaysia. Kenapa? Karena dianggap bahwa Indonesia itu tidak mengurus, tidak memiliki apa ya namanya, tidak mengelola atau tidak memiliki batas-batas yang apa, TNI-nya tidak ada di situ, tim pengaman tidak ada di situ, yang ada temuan fakta-fakta di lapangan adalah warga negara Malaysia yang berada di pulau itu. Maka secara de faktonya ya ke Malaysia gitu. Dan kita kalah diplomasi mungkin. Ya, kita perkuat lah bahwasanya batasan ukuran itu segini. Walaupun mungkin misalnya tidak ada mercusuar atau tidak ada TNI kita yang berjaga di sana, mungkin bisa kita katakan itu belum menjadi prioritas, kan bisa seperti itu ya. Kedua pulau itu belum menjadi prioritas untuk dijaga oleh TNI kita, oleh Angkatan Darat kita. Sebenarnya kan bisa ya diplomasi ya. Makanya Ibu katakan sekali lagi ya, yang namanya luar negeri, Kementerian Luar Negeri itu harus pandai berdiplomasi, harus pandai bernegosiasi. Ya. Nah, kalau nggak kalah seperti ini gitu, ya kan? Seperti itu mungkin Febrianto ya. Artinya de facto-nya itu memang warga negara Malaysia yang mengelola pulau. Walaupun batasan itu teritorial Indonesia, tapi Indonesia sama sekali nggak ada TNI di situ, nggak ada perbatas yang menjaga perbatasan di situ gitu. Kalahlah kita sama Malaysia yang sudah memang mereka warga negara mereka yang tinggal di situ. Itu mungkin ya Iya, Febrianto ya. tapi datanya itu kan termasuk itu wilayah kekuasaan Indonesia kalau di data Iya, data makanya Ibu bilang secara de jure, ya, secara hukum, aturan, itu punya Indonesia, tapi de facto, ya, secara kenyataan itu sudah dikelola oleh warga negara Malaysia. Itulah jahatnya Malaysia, ya kan? Ya mereka bisa saja ya, berdiplomasi. Kami nggak tahu itu Pulau Indonesia. Ya kami lihat tidak ada warga negara Indonesia di situ. Tidak ada TNI misalnya. Ya kami urus, kami tinggal di situ gitu. Nah, warga negara Malaysia kan nggak bodoh gitu. Mereka juga bisa diplomasi. Mereka juga bisa ya seperti itu. Sekali lagi Bu katakan yang namanya Kementerian Luar Negeri itu harus jago berdiplomasi ya. Jadi de jure apa, de facto, de jure itu bisa berbeda. Makanya siapa yang kuat lobbynya, negosiasinya, dia yang menang di hukum internasional itu. Ya, siapa yang dia bisa meyakinkan negara internasional bahwa negara dia lah yang benar, ya dia yang benar gitu. Walaupun de jure-nya itu Indonesia, tapi de facto-nya Malaysia. Kan sempat apa bingung juga ya waktu tuh angklung ya kalau nggak salah mau diklaim juga sama Malaysia. Nah, akhirnya iya mereka kali benar-benar. diplomasi, angklung, kemudian apa lagi tuh ya? Batik ya, batik juga hampir mau diklaim. Makanya sebenarnya kita ya namanya tetangga itu tetap harus hati-hati, ya kan? Yang memang bisa ambil kekuasaan atau ambil tanah kita ya itu ya tetangga gitu. Makanya harus hati-hati gitu. Dan Indonesia juga harus benar-benar bisa lah mempertahankan budayanya, mempertahankan pulau-pulau yang tak terurus ya. Banyak kali pulau kita yang nggak terurus sebenarnya. Ya benar. Itu kaya, cuma nggak dikelola gitu. Ya, nggak dikelola kenapa? Karena kita banyak korupsi. Ya kan, jadi untuk mengelola itu kan butuh uang. Nah, sementara nggak usah pejabat ya kan di bawah-bawah aja udah banyak yang korupsi ya kan. Mana lagi mau terkelola? Iya kan? Jadi ya begitulah negara Indonesia Raya yang memang mau tidak mau ya harus kita terima. Mungkin itu Febrianto ya. Ya, terima Oke, kasih. oke, mungkin untuk sesi pertama di hukum pidana internasional Ibu akhiri dulu. Setelah ini kita 2 kali Zoom. Nah, setelah ini akan ada Zoom kedua untuk hukum pidana internasional biar bisa kita minggu depan itu untuk UTS. Nanti Sabtu juga Ibu usahakan kita Zoom 2 kali lagi, ya kan?
biar kuota kita Iya. untuk minggu depan UTS bisa. Karena harusnya kan 5 Desember ini. Karena kuota pertemuan kita belum terpenuhi, jadi Ibu alihkan di minggu depan kita untuk ujian tengah semester ya. Oke, Ibu akhirin dulu Iya, ya Bu. untuk pertemuan ini. Iya, Tunggu Bu. 5 menit lagi apa namanya link Zoom yang kedua ya. Lihat di grup ya. Iya, Bu. Kita 5 menit Iya, Bu, lagi iya. ya. Oke, terima kasih Bu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.